Saudara, semua orang selalu bilang bahwa proyek besar itu adalah tanda kemajuan. Tapi kita perlu sadar bahwa kadang yang disebut kemajuan itu ternyata dibangun di atas kemungkaran yang dibiarkan. Nah, lihatlah contoh nyata proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dulu katanya simbol kebanggaan nasional. Bagaimana keadaannya hari ini? Utangnya membengkak, bebannya turun ke pundak rakyat. Soalnya adalah mengapa itu bisa terjadi? Karena siapa yang waktu itu bisa mencegah ketika presiden sudah berkata harus? Ketika kekuasaan digunakan untuk memaksakan, maka siapapun yang menentang akan celaka. Itulah bahaya sangat nyata ketika kewenangan tak dibatasi oleh kebenaran. Tanpa audit yang transparan, tanpa keadilan, tanpa koreksi, maka para pencoleng dan koruptor akan terus merasa aman. Mestinya, dan ini sangat ditekankan dalam Islam, ada 3 hal yang harus ditimbang sebelum sebuah proyek, apalagi proyek besar itu dilakukan. Yang pertama, secara syar'i dia halal atau tidak. Kalau proyek itu dibiayai dengan utang yang berbunga, jelas itu haram. Apalagi di sana ada fraud, ada konflik interest, ada korupsi, ada manipulasi. Kemudian yang kedua, benar atau tidak? Apakah benar-benar diperlukan atau sekedar sebagai sebuah ambisi politik? Dan kemudian secara teknis, betulkah desainnya seperti itu? Bahwa Jakarta artinya Halim dan Bandung itu artinya pada larang. Kemudian menyangkut skala prioritas. Kita tahu bahwa saat ini masih sangat banyak sekolah rusak, anak-anak menyeberang sungai untuk belajar. Maka apakah pantas triliunan rupiah dihabiskan hanya demi mereka yang ingin cepat sampai ke Bandung? Harga tiket 300 ribuan bukan masalah waktu, tapi ini masalah keadilan. Mengapa? Untuk siapa sesungguhnya proyek ini dibuat? Dan saudara, kita tentu sangat setuju jika memang benar ada markup, indikasi nyata dari adanya korupsi dan manipulasi, maka harus diusut dengan tuntas. Dan yang bersalah harus dihukum setimpal. Karena jika tidak, ini akan menjadi presiden yang sangat berbahaya. Orang akan belajar satu hal, bahwa asal punya kekuasaan, kau bisa memaksakan apapun tanpa konsekuensi. Dan ingatlah saudara, kadang yang paling berbahaya bukan sekedar tinari penguasa, tapi diamnya manusia yang tahu itu salah, namun memilih membatin saja. Kata Nabi, itu selemah-lemah iman. Dan semoga kita semua pemirsa tidak masuk di dalamnya. Insya Allah.